Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan konsep tentang teori Johari window atau jendela Johari. Teori tentang jendela Johari atau Johari window adalah sebuah teknik yang diciptakan pada tahun 1955 oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Joseph Luft dan Harrington Iham. Teori jendela Johari pada dasarnya membantu kita untuk memahami hubungan dengan diri dan orang lain agar menjadi lebih baik. Teori Johan pada dasarnya menggambarkan tingkat saling pengertian antar orang yang berinteraksi. Jendela Johan menggambarkan pengenalan diri dalam 4 jendela, yaitu yang pertama jendela terbuka. Jendela terbuka, apa sih itu jendela terbuka? Jendela terbuka adalah hal-hal yang kita ketahui tentang diri sendiri dan orang lain pun juga mengetahuinya. Contohnya yaitu profesi. Kita berprofesi sebagai guru, dosen, dan yang lainnya. Kita mengetahui kalau kita mempunyai profesi itu. Dan orang lain pun juga mengetahui kita menekuni profesi apa, seperti guru, dosen, dan yang lainnya. Jadi, jendela Johari yang pertama yaitu jendela terbuka, kita dapat mengetahui diri kita dan orang lain pun dapat mengetahuinya. Contoh yang lain yaitu ada asal daerah. Kita mengetahui kalau kita berasal daerah dari Sumatera dan orang lain pun dapat mengetahui kalau kita berasal dari Sumatera. Contoh yang lain yaitu ada fisik. Kita tahu bahwa kita mempunyai fisik tinggi, kulit putih atau hitam atau pendek, gendut atau langsing, kurus, dan sebagainya. Dan orang lain pun dapat mengetahui bahwa kita mempunyai fisik seperti kurus, tinggi, putih, langsing, dan yang lainnya. Jadi, jendela terbuka adalah jendela bahwa kita tahu tentang diri kita sendiri dan orang lain pun mengetahuinya. Nah, yang kedua yaitu ada jendela tertutup atau tersembunyi. Jendela tertutup atau tersembunyi adalah hal-hal yang kita ketahui tentang diri kita sendiri dan orang lain pun tidak mengetahuinya. Contohnya yaitu ada perasaan. Mungkin di depan orang lain kita terlihat seperti gembira, senang, dan tertawa. Tapi yang mengetahui perasaan kita yang sebenarnya yaitu adalah diri kita sendiri. Seperti kita tertawa, tapi dalam hati sebenarnya kita sedang sedih. Jadi yang mengetahui diri kita hanya diri kita sendiri. Jadi jendela tertutup itu hal-hal yang kita ketahui tentang diri kita dan orang lain pun tidak mengetahuinya. Yaitu apalagi ya, contohnya ada pendapat, ada kebiasaan tidur. Kebiasaan tidur kita seperti bagaimana, bentuk kita tidur sepertinya, berperilaku seperti apa, itu hanya kita yang mengetahuinya dan orang lain pun tidak tahu kita tidur itu seperti apa dan sebagainya. Jadi kalau misalnya orang lain pasti nggak tahu selalu perasaan kita itu seperti apa. Ketika kita kelihatannya sedih, tapi mungkin bisa kita senang, tetapi ketika kita kelihatannya senang, tapi bisa jadi kita terlihat seperti sedang sedih. Jadi jendela yang kedua, jendela tertutup, adalah hal-hal yang kita ketahui tentang diri kita sendiri dan orang lain pun tidak mengetahuinya. Nah, yang ketiga yaitu jendela buta. Jendela buta itu adalah hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri kita sendiri, tapi orang lain tahu. Misalnya hal-hal yang bernilai positif atau hal-hal yang bernilai negatif. Contohnya apa ya yang dimaksud positif atau negatif? Misalnya gini, kita mempunyai kebaikan dalam hati, tapi kita nggak sadar kebaikan dalam hati kita, tetapi orang lain sadar dan orang lain mengetahuinya. Contohnya ketika kita misalnya berbuat baik atau kita menyeberangkan nenek-nenek yang ada di jalan, kita menyeberangkan nenek-nenek tersebut. Nenek-nenek itu memandang hal itu adalah baik, tetapi bagi kita itu adalah hal biasa dan kita tidak mengetahuinya. Bagi kita itu ya seharusnya lah aku harus melakukan itu, tetapi bagi si nenek-nenek ini itu adalah hal yang sangat baik bagi dia dan dia memandang kita bernilai secara positif, dia memandang kita secara baik. Nah,
Jadi jendela buta ini adalah hal-hal yang kita tidak ketahui tentang diri kita sendiri, tetapi orang lain dapat mengetahui dan melihatnya. Bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Contoh yang bernilai negatif yaitu kita misalnya memarah-marahi orang lain tanpa sadar, tapi menurut kita memarahi orang lain, kita menyakiti orang lain, kita tidak sadar itu hal yang menyakitkan bagi dia. Menurut kita itu biasa, tapi bagi orang yang kita sakiti, dia merasa tersakiti dengan perilaku kita. Jadi jendela buta adalah hal-hal yang kita tidak ketahui tentang diri kita sendiri, dan orang lain pun dapat mengetahuinya. Nah, yang terakhir yaitu jendela gelap atau tak diketahui. Hal-hal yang apa sih jendela gelap atau tidak diketahui itu? Hal-hal yang kita tidak ketahui tentang diri kita sendiri dan orang lain pun tidak mengetahuinya. Jadi jendela gelap ini contohnya itu bisa masih bersifat misteri. Susah memang ketika kita merasakan berkata misteri, tapi memang itulah contohnya gitu. Misalnya ini, kita nggak tahu kita kenapa kita bisa males, kita nggak tahu kenapa kita bisa tiba-tiba sedih. Nah, dan orang lain pun juga tidak tahu apa penyebab mengapa kita tiba-tiba malas, mengapa kita tiba-tiba sedih, karena itu berada di dalam wilayah misteri. Jadi yang maksud dalam jendela buta ini adalah hal-hal yang kita tidak ketahui tentang diri kita sendiri dan orang lain pun tidak mengetahuinya. Nah, jadi kan supaya kita mengetahui lebih dalam tentang diri kita harus membuka jendela selebar mungkin. Nah, tadi kan sudah disebutkan tuh 4 jendela yang tadi sudah dibilang. Jadi kita harus membuka jendela itu selebar mungkin, karena semakin kita membuka jendela itu semakin lebar, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Jadi perlu ada refleksi atau pengertian yang sudah kita mengerti tadi. Oke. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan cara agar kita bisa membuka jendela selebar mungkin. Yang pertama, cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang munafik. Jangan berlagak diri kita itu perfect. Nah, ketika kita memiliki keterbukaan kepada teman-teman kita membuka siapa diri kita, tidak berusaha selalu perfect di depan teman-teman kita, maka pun orang-orang akan mengenali siapa diri kita. Nah, jadi kita harus menjadi jati diri kita sendiri. Jangan berusaha untuk menjadi seperti orang lain, tapi kita harus menjadi jati diri kita. Dan jangan selalu berusaha agar kita dipandang orang perfect, tanpa salah, tanpa cacat. Tapi ingatlah, kita manusia yang bisa memiliki kesalahan dan kekurangan. Jadi jangan terus tampil perfect di depan orang. Nah, yang kedua yaitu adalah cara membuka jendela selebar mungkin. Bersikaplah apa adanya dengan sikap yang natural tanpa dibuat-buat. Ketika kita bersikap apa adanya tanpa dibuat-buat, maka kita akan menjadi diri kita sendiri dan tidak menjadi orang lain. Jangan menjadi siapapun atau apapun, tapi kita harus menjadi diri kita sendiri, menunjukkan siapa diri kita tanpa berusaha meniru orang lain yang kita inginkan menjadi diri kita. Dengan kita bersikap natural kepada siapa aja yang kita temui, maka kita sudah mulai membentuk diri kita sendiri. Nah, oke. Yang selanjutnya apa lagi ya? Yang ketiga yaitu mau menerima saran maupun kritik dari orang lain. Karena kritikan negatif itu semakin membuat kita semakin baik. Ketika kita mau terbuka, ketika kita mau membuka saran untuk apapun yang diberikan orang lain, maka diri kita akan terus belajar untuk memperbaiki, dan itu akan semakin baik untuk diri kita sendiri. Karena kritikan, koreksi itu tujuannya untuk membangun untuk diri kita menjadi lebih baik. Jadi jangan ketika dikritik, ketika dikoreksi, jangan
langsung untuk tidak mau menerima, tapi berpikiranlah terbuka agar mau menerima kritikan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu cobalah untuk berteman dengan siapa saja. Jangan hanya pada satu komunitas saja selama itu membawa dampak yang positif. Jadi ketika kita bertemanlah dengan siapa saja. Tetapi ketika ada komunitas yang betul-betul memberikan positif kepada kita, disitulah kita benar-benar bergabung dengan komunitas itu. Kita berteman dengan siapa saja, tapi kita bergaul dengan orang-orang yang memang benar-benar membawa dampak positif ke dalam hidup kita. Semua orang bisa kita temani, semua orang bisa kita teman, semua orang bisa kita lihat, tapi kalau untuk bergaul secara lebih dalam, baiklah orang-orang yang hanya membawa dampak positif ke dalam diri kita. Karena pertemanan itu akan membentuk siapa diri kita, dan dari komunitaslah kita akan mengetahui siapa sebenarnya diri kita. Jadi tadi sudah disebutkan 4 hal yang ada 4 cara yang dapat membuka jendela selebar mungkin, yaitu tadi yang pertama, cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Yang kedua, bersikaplah apa adanya dengan cara natural dan tidak dibuat-buat. Yang ketiga, mau menerima saran maupun kritikan dari orang lain. Yang keempat, cobalah untuk berteman dengan siapa saja dan bergaulah dengan orang-orang yang membawa dampak positif ke dalam hidup kita. Nah, kemudian ada aspek yang harus dipahami setiap individu, yaitu yang pertama ada aspek fisik. Apa sih ini aspek fisik? Yaitu aspek yang ada di dalam potensi jasmani kita. Kita harus mengenal kondisi dan potensi yang ada di dalam diri kita. Misalnya nih, kalau kita misalnya pendek atau kita kurang tinggi, kita harus menyadari bahwa itu memang hal yang diberikan Tuhan, dan kita jangan insecure dengan hal itu. Tetapi dengan kita memahami aspek fisik yang ada, kita melihat diri kita semakin menerima diri kita bahwa itulah yang diberikan Tuhan. Terus yang kedua yaitu adalah aspek fisik, aspek psikis. Aspek psikis ini adalah yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu, bagaimana kecerdasannya, bagaimana emosinya, sehingga mampu menyikapi pilihan-pilihan karir dan masa depan, juga mampu menempatkan diri dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi aspek psikis ini juga membantu dalam mengatur kedewasaan kita. Ketika kita bisa mengatur emosi, kesedihan kita, itu juga termasuk dalam aspek psikis. Yang ketiga yaitu aspek minat. Minat itu adalah hal yang kita tertarik pada objek-objek tertentu. Jadi mulai dari sekarang coba kita gali minat apa yang ada dalam diri kita. Semakin kita menggali minat yang ada dalam diri kita semakin tahu kita tuh memiliki minat apa, dan kita bisa mengarahkan ke hal-hal yang bisa membangun diri kita. Nah, yang keempat itu ada aspek bakat. Aspek bakat adalah kemampuan yang dibawa seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Cuman terkadang aspek bakat ini tidak nampak karena kita belum mengembangkan secara optimal bakat kita. Jadi betul-betul bakat kita harus kita kembangkan. Jadi kita tahu kita bakatnya di apa. Misalnya kita nggak tahu kita bisa bermain olahraga atau bermain alat musik. Jadi kita bermain olahraga, kita bermain alat musik, kita menggambar atau kita apapun. Jadi kita tahu sebenarnya bakat kita itu di apa dan kita mampunya di mana. Yang kelima yaitu ada aspek cita-cita. Aspek cita-cita itu ada banyak. Itu adalah gambaran diri yang ada pada seseorang dan menyebut potret diri. Jadi misalnya dulu pas kecil kita sering bilang kita pengen jadi dokter, TNI atau apapun. Nah, cita-cita itu adalah hal yang kita inginkan di dalam diri kita dan kita mau jadi apa ke depannya. Jadi kita sudah boleh bisa memikirkan dari awal cita-cita kita mau jadi apa dan kita mau seperti apa. Yang keenam yaitu aspek kebutuhan pokok. Jadi aspek kebutuhan pokok itu adalah kita tahu apa yang kita butuhkan seperti makan, minum, dan di samping aspek itu juga ada aspek yang lain yang juga bisa kita ketahui. Yang ketujuh yaitu ada aspek gaya hidup.
gaya hidup yang diinginkan oleh orang pasti berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Jadi untuk aspek gaya hidup kita tidak boleh ikut-ikutan dengan teman. Misalnya teman kita ikutan seperti gaya-gaya Korea dan kita mengikutinya. Tidak perlu. Tampillah dengan gaya masing-masing, karena gaya hidup kita mencerminkan seperti apa diri kita. Jadi tidak perlu menjadi seperti orang lain, tapi menjadilah seperti diri sendiri, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke, sekianlah penjelasan mengenai teori Johari Window. Semoga apa yang sudah saya jelaskan boleh bisa menambah wawasan teman-teman dan boleh bisa menjadi manfaat agar teman-teman bisa memahami dan mengenali diri lagi menjadi lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa.